media sosial begitu ya, baik itu di siaran televisi, di media sosial yang ditujukan oleh publik itu kira-kira sama nggak sih seperti yang saudara miliki itu? Izin majelis kalau terkait sama atau tidaknya. Yang didiskusikan itu kan ramai sekali ya. Betul Ya. Sekarang diulik misalnya apa namanya itu? Ya pokoknya seperti itulah ya, lengkap seperti itu. Nah itu sama nggak seperti yang saudara miliki itu? Kalau terkait kesamaan atau tidak samanya kami tidak bisa menilai, tetapi bahwa kami sebagai badan publik yang menguasai informasi dalam hal ini dokumen ijazah Pak Jokowi untuk pencalonan itu, maka kami wajib melindungi data-data yang termasuk di dalam data pribadi itu tadi, yang dilindungi dengan Undang-Undang KIP, Undang-Undang Adminduk, seperti itu. Iya. Itu majelis. Iya, saudara. Yang penting itu bukan dari termohon. Intinya kalau itu beredar di publik, saudara mengatakan itu bukan dari kami kan begitu, betul ya kan? betul. Nah, tetapi untuk validasi, saudara nggak punya berpikir untuk karena biarkan sekarang terjadi ya mungkin ya pendapat publik ini kan macam-macam gitu ya, ingin mencari satu kepastian begitu ya. Nah, saudara punya nggak kewajiban untuk atau punya niat ya untuk melakukan sebuah konfirmasi loh begitu kepada publik ya, intinya walaupun itu sebuah pengecualian misalnya, tapi saudara berpikir ini untuk minimal mitigasi risikonya begitu. Izin majelis, kalau pada tahapan pencalonan bahwa badan publik KPU dalam hal ini yang menerima dokumen pencalonan calon peserta pemilu itu melakukan beberapa verifikasi administrasi, kemudian juga yang lain-lain. Nah, ketika tidak ada masukan atau tanggapan dari masyarakat, maka KPU dalam hal ini melalui dalam undang-undang maupun peraturannya tidak diwajibkan atau tidak diharuskan melakukan verifikasi faktual, begitu. Nah, kecuali ada masukan dari masyarakat, dari publik, dari tanggapan masyarakat, itu maka KPU melakukan itu tadi verifikasi faktual. Nah, apalagi dalam saat sekarang itu sudah melampaui batas waktu tahapan pencalonan, maka ya kami sebagai badan publik KPU tidak melakukan hal tersebut. Demikian majelis. Saudara waktu melakukan uji konsekuensi melibatkan ahli tidak? Iya, kami melibatkan ahli. Apa pendapat ahli? Karena saya belum baca nih, harusnya saudara kasih gitu ya. Kepada pemohon juga saudara boleh kok kasihkan gitu. SK-nya yang nggak boleh itu kan dokumennya, karena belum diputuskan oleh Komisi Informasi, sehingga nanti bisa menjadi pendapat dari masing-masing pemohon, juga bisa melakukan pembuktian juga dari situ gitu. Apa kira-kira simpulan ininya aja? Kira-kira menurut pendapat ahli saudara bagaimana? Kalau dari Pak Kevin Marbun, beliau adalah berpendapat mengenai pengaturan muatan dalam ijazahnya tersebut. Jadi muatan-muatannya seperti yang tadi disebut. Anda nggak usah basic-basic Mas, Mbak. Ini persidangan, bukan tempat warung kopi. Baik. Kalau mau bicara ya kan izin dulu, Ustaz bilang izin dulu, gitu ya. Makanya tadi majelis di depan kasih kesempatan siapa yang mau bicara, ya kan, punya kewenangan duduk di sini. Gitu. Lanjutkan kata. Ya silakan. Baik, kami melibatkan ada 4 ahli di situ. Ada ahli dalam membuat uji konsekuensi. Betul, itu ya, bukan ya. ahli di persidangan. Oh iya, bukan ahli yang di persidangan, tetapi dalam hal uji konsekuensi tersebut ada Pak Kevin Marbun, beliau berpendapat mengenai pengaturan muatan dalam ijazah. Kemudian Pak Erik Kurniawan berpendapat mengenai status informasi ijazah sebagai persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian Pak Arbain berpendapat mengenai status salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo, dan Pak Ahmad Hanafi berpendapat mengenai potensi pengecualian informasi atas ijazah yang menjadi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014 dan 2019. Iya, gitu. Dari pendapat ahli itu memperkuat ya. Iya, memperkuat konsekuensi yang saudara buat itu ya. Baik, ya itu silakan aja ya saudara, memang itu ketentuannya di dalam membuat uji konsekuensi itu ada pendapat ahli ya juga
itu juga eksternal sebetulnya yang sudah saudara sebutkan tadi. Kan ada pertanyaan tuh dari pemohon gitu kan, tapi saudara menyebutnya itu ahli kan, begitu ya, ada pendapatnya begitu. Baik, sementara itu dulu. Tes saya ada yang ketinggalan tadi. Saya klarifikasi ada yang ketinggalan, terutama ke pemohon ya. Kan kita merujuk dasarnya itu yang tadi. Kita sekarang fokus ada 9 item yang ingin diminta permohonan ya, pemohon ya, permohon paham ya. Sebab ada tulis. As a small business owner, we know you can't just sit back and wait for your audience to find you. You've got to get in front of them. That's why TikTok is about to be your new best friend. Refined